Halo Mama Dasteran dan Bapak-Bapak Sarungan di seluruh dunia. Ngegibah positif bareng yuk. Pernah dengar gak sih cerita tentang pasangan kekasih gelap Julius Caesar dan Cleopatra si Ratu Mesir? Kenapa mereka dikatakan sebagai pasangan kekasih gelap? Siapakah Julius Caesar? Bersama saya, mari kita ngegibah positif bareng tentang pasangan kekasih gelap Julius Caesar dan Cleopatra si Ratu Mesir. Tapi sebelum kita mulai membahas hubungan kekasih gelap antara Julius Caesar dan Cleopatra, ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu tentang Julius Caesar. Menurut Wikipedia, Julius Caesar bernama asli Gaius Julius Caesar. Lahir pada tanggal 13 Juli tahun 100 sebelum Masehi di Subura, Roma, dan wafat pada tanggal 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi di Pompei, Roma pada usia 55 tahun. Julius Caesar terkenal dengan semboyan Vini, Vidi, Vici yang berarti saya datang, saya lihat, saya menang. Sebuah semboyan yang menggambarkan betapa hebatnya seorang pria bernama Julius Caesar. Karena di tangannya lah Romawi menjadi kuat. Bermula dari keberhasilannya memperluas wilayah Romawi hingga ke Gaul, Prancis. Kemudian melancarkan serangan pertama terhadap Britania, Inggris, yang mana pada saat itu Julius Caesar berstatus sebagai diktator atau pemimpin pasukan militer dari Romawi. Dan tak lama setelah itu, Julius Caesar pun memenangkan perang Pharsalos melawan senator Romawi bernama Pompeius. Setelah kemenangannya di perang Pharsalos tersebut, Julius Caesar mengambil alih kekuasaan di Romawi secara utuh. Ia pun kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai diktator seumur hidup di Republik Romawi. Ia kemudian melakukan reformasi besar-besaran terhadap pemerintahan dan terhadap rakyat di Romawi. Nah, perang melawan Pompeius di Romawi inilah yang akhirnya membuat Julius Caesar dan pasukannya datang ke Mesir guna mencari buronan perang Pharsalos tersebut, yakni Pompeius, pada bulan Oktober tahun 47 sebelum Masehi. Ia pun kemudian menguasai istana Alexandria dan menduduki istana Alexandria sebagai tempat tinggalnya. Karena pada saat itu Cleopatra, Ratu Mesir, dan Ptolemaios, si Raja Mesir, pun tengah terlibat perang saudara sehingga Cleopatra terpaksa meninggalkan istana Alexandria. Cleopatra dan pasukannya terpaksa berkemah di luar kota Pelusium yang terletak di kawasan timur Delta. Kehadiran Pompeius di Mesir kala itu meresahkan si Raja Mesir Ptolemaios ke-13. Ptolemaios ke-13 dan Pothinus, penasehat utamanya, mengkhawatirkan Pompeius akan membuat markas baru di Mesir dan menghimpun kekuatan perang untuk melawan Julius Caesar, lalu menjadikan Mesir sebagai arena pertempuran perang saudara yang tidak berkesudahan antara Julius Caesar dan Pompeius. Sementara mereka sendiri tengah terlibat perang saudara dengan Cleopatra. Akhirnya, dengan rencana liciknya, Pompeius pun dipancing menggunakan undangan tertulis dan secara sah dari Ptolemaios ke-13 untuk mendarat di Pelusium. Lantas disergap lalu ditikam hingga tewas pada tanggal 28 September tahun 48 sebelum Masehi.
Kepala Pompeius pun kemudian dipenggal lalu diawetkan oleh tentara Ptolemaios ke-13. Lalu pada saat Julius Caesar tiba di Mesir, Ptolemaios ke-13 pun segera unjuk gigi. Ia kemudian menyerahkan kepala Pompeius yang telah diawetkan kepada Julius Caesar, berharap untuk mendapatkan pujian dari Julius Caesar. Julius Caesar pada saat melihat kepala Pompeius yang telah diawetkan merasa bersedih. Ia mengungkapkan kalimat duka cita yang sangat mendalam terhadap kepala Pompeius yang telah diawetkan tersebut. Karena walau bagaimanapun, Pompeius adalah salah satu senator bangsawan terkemuka di kota Romawi. Pada saat yang bersamaan, Julius Caesar juga menghimbau kepada pasangan suami istri Ptolemaios ke-13 dan Cleopatra untuk segera berdamai dan menghentikan perang saudara di antara mereka. Julius Caesar juga menghimbau agar Cleopatra dan Ptolemaios ke-13 membubarkan pasukan mereka masing-masing, lalu berdamai dan menjadi pasangan bersama di Mesir. Tapi Ptolemaios ke-13 sama sekali tidak mengindahkan saran-saran dari Julius Caesar. Ia dan bala pasukannya malah memasuki kota Alexandria dengan gagah perkasa. Ia berharap bahwa Julius Caesar akan berada di posisinya sehingga Julius Caesar bersedia membantunya untuk mengalahkan sang istri sekaligus kakak sekaligus Ratu Mesir Cleopatra. Cleopatra yang mendengar Ptolemaios ke-13 memasuki kota Alexandria pun tidak mau kalah. Ia menduga bahwa keberhasilan Ptolemaios ke-13 membunuh dan memenggal kepala Pompeius akan berakibat bahwa Julius Caesar yang saat itu adalah konsul atas Mesir dari Romawi akan berpihak kepada suaminya tersebut. Pada awalnya Cleopatra ingin mengirim utusan-utusannya untuk berbicara dengan Julius Caesar. Tapi kemudian Cleopatra mendengar berita bahwa Julius Caesar senang sekali menjalin hubungan-hubungan istimewa dengan para wanita-wanita bangsawan. Ia pun kemudian memutuskan untuk menemui Julius Caesar seorang diri tanpa sepengetahuan suaminya tentunya, yakni Ptolemaios ke-13. Lalu Cleopatra pun benar-benar datang memasuki kota Alexandria dan menemui Julius Caesar di istana Alexandria. Ia datang dengan penampilan yang sangat menarik dan sangat cantik sehingga Julius Caesar terpanah pada kecantikannya. Tutur bahasa dan keanggunannya menarik hati sang diktator tersebut. Singkat cerita, Julius Caesar pun jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Cleopatra. Para ahli sejarah yakin bahwa pertemuan Cleopatra dan Julius Caesar ini berlangsung selama 1 tahun, yakni dari tahun 48 sebelum Masehi hingga 47 sebelum Masehi. Saat itu, Cleopatra berumur 21 tahun dan Julius Caesar sendiri berumur 50 tahun. Tapi ternyata perbedaan usia hingga hampir 30 tahun ini tidak menyurutkan niat mereka untuk terus melanjutkan hubungan gelap mereka sebagai sepasang kekasih. Karena pada saat itu kita ketahui bahwa Cleopatra masih berstatus sebagai istri sah dari Raja Mesir Ptolemaios ke-13. Hubungan pasangan gelap ini pun berlangsung hingga akhirnya terjadi pengepungan istana Alexandria oleh pasukan Ptolemaios ke-13. Saat Ptolemaios ke-13 gugur dalam medan pertempuran Sungai Nil karena ia tenggelam di Sungai Nil, dan saat adik perempuannya Arsinoe IV menjalani hukuman pembuangan di kuil Artemis Efesus, Cleopatra sama sekali tidak memperlihatkan dirinya. Ia tetap berdiam diri di dalam istana Alexandria. Diperkirakan pada saat itu Cleopatra tengah mengandung anak hasil hubungan gelapnya dengan Julius Caesar.
Setelah Julius Caesar menyelesaikan permasalahan perebutan kekuasaan pada wangsa Ptolemaios di tanah Mesir dengan cara mengangkat Ptolemaios ke-14, adik laki-laki Cleopatra lainnya, menjadi pasangan bersama dengan Cleopatra sebagai raja dan ratu Mesir, Cleopatra pun akhirnya menikahi Ptolemaios ke-14. Resmilah, Cleopatra yang pada saat itu berusia 22 tahun dan adik laki-lakinya bernama Ptolemaios ke-14 yang pada saat itu berusia 8 tahun menjadi pasangan suami istri. Dengan alasan yang sama menikahi Ptolemaios ke-13, yakni untuk mempertahankan budaya leluhur, untuk mempertahankan kemurnian garis keturunan kebangsawanan mereka, dan juga untuk memenuhi syarat sebagai pasangan bersama untuk menjadi raja dan ratu di tanah Mesir, Cleopatra pun menikahi Ptolemaios ke-14. Tujuan utama pernikahan kakak beradik kandung ini hanyalah untuk memenuhi syarat sebagai penguasa bersama di tanah Mesir. Tapi pada kenyataannya, Cleopatra tetaplah hidup bersama Julius Caesar sebagai pasangan kekasih.